Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli Simorangkir. Selamat malam Bang, kita pada kesempatan ini mau bahas satu tema yang sangat menarik, yaitu proses terbentuknya Alkitab. Ya. Ini sebenarnya pelajaran yang berat, tapi saya percaya kita ditemani oleh seorang narasumber, sahabat juga, seorang hamba Tuhan yang sangat mumpuni, sangat mumpuni, apologet Kristen juga, dan saya yakin beliau bisa menyederhanakan apa hal yang rumit ini ya tentang proses terbentuknya Alkitab. Siapa lagi kalau bukan Pastor Andre Tunggal. Halo semua. Pastor Andre, thank you so much udah menyempatkan waktu lagi. Ini udah kesekian kalinya ya. Pasti teman-teman semua juga yang menyaksikan acara ini sudah nggak asing lagi ya sama Pastor Andre. Dan sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu ya untuk setiap saudara yang menyaksikan acara ini ya, baik lewat YouTube Live House Community maupun melalui MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung ya, dan selamat belajar bersama. Saya percaya kita pasti akan diberkati. Nah, pada malam hari ini langsung saja kita mau membahas tentang proses terbentuknya Alkitab. Kita semua percaya bahwa Alkitab ini ya buku yang berisi firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Tapi saya juga percaya tidak sedikit ya teman-teman semua yang menyaksikan acara ini yang bertanya-tanya, ini gimana ceritanya ya, kok bisa jadi kedebuk satu buku begini? Apakah ini cuma sekedar produk percetakan ya? Dan seperti kita ketahui bahwa Alkitab ini kan ditulisnya tuh bukannya dalam satu masa yang sama oleh satu penulis, tidak. Alkitab ini kurang lebih rentan waktunya penulisan Kejadian sampai Wahyu itu 1500 tahun ya, ditulis oleh 40 penulis yang berbeda. Nah, sekarang tiba-tiba bisa dirangkai menjadi satu buku seperti ini. Nah, ini kan pasti ada ceritanya ya. Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tetapi saya ingin menggarisbawahi dulu ya, bahwa gini, doa saya setelah kita menyaksikan acara We Talk ini, kita semakin cinta loh sama firman Tuhan. Kita semakin yakin bahwa ini adalah firman Allah yang dapat menuntun kita kepada segala kebenaran. Justru bukan nonton ini saudara jadi ragu ya, tapi nonton ini saudara justru semakin mencintai dan semakin menghargai Alkitab ya. Sekalipun saudara mungkin belum tahu cara terbentuknya, nanti akan diceritain. Kalau ada istilah-istilah yang sedikit asing, nanti pasti kita terangin juga istilah-istilahnya itu apa. Tapi baik, saya mau kasih logika dasar yang paling sederhana dulu. Saudara bayangkan dalam satu ruangan ada 10 orang. Kalau saya kasih saudara 10 kertas putih ya, lalu secara random tanpa janjian saya meminta saudara menuliskan sesuatu di kertas itu. 5 menit kemudian kita kumpulin bareng-bareng apa yang kita tulis. Saya yakin isinya carut-marut, gak ada yang nyambung ya. Walaupun saling kenal, di saat yang sama, di tempat yang sama, kalau perlu saling tatap-tatapan tetap isinya gak ada yang nyambung pasti. Tapi bayangkan ini 1500 tahun, 40 penulis, isinya bisa begitu ada benang merah, mulai dari rencana penyelamatan manusia dari awal dunia hingga akhir dunia, semua dituliskan di dalam Alkitab ya. Nah, tetapi baiklah, itu adalah logika paling sederhana dulu yang saudara harus tangkap, bahwa ini memang bukan buku sembarang buku. Nah, tetapi ya kita mau belajar bagaimanapun kok bisa sampai jadi satu bendel begini. Nah, ini yang akan kita belajar. Bang, ada yang mau diomongin dulu atau langsung biar Pastor Andre cerita? Waktu kita mepet, topiknya banyak, langsung aja. Iya. Pastor Andre, bisa cerita overview dulu, ini orang bingung ini kok jadi satu buku tebel begini gitu. Saya mau pakai kata-kata Pastor Ruli dulu, waktunya mepet. Karena kalau kita ngomong di dalam sekolah teologi ya, prelegomena itu teologi sistematika 1 ya. Kita ngomong prelegomena itu ngomongnya 2 SKS. 2 SKS diajarin 1 semester begitu kan ya. Iya teman-teman, jadi saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang menonton, saya juga mesti disclaimer juga bahwa kita sama-sama belajar ya. Jadi saya kebetulan saya juga memang
berada dalam bidang pelayanan, bagaimana menjelaskan segala sesuatu yang rumit itu, berusaha untuk membuatnya jadi simple dan masuk akal. Jadi saya kebetulan juga belajar gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi kalau memang ada hal-hal yang bisa ini, kita bisa saling cross check begitu ya. Nah anyway, ngomongin soal kanonisasi atau ngomongin soal masalah kok bisa nih Alkitab jadi satu bentuk kayak begini. Ini prosesnya memang seperti kata Pastor Wigan tadi, panjangnya minta ampun ya. Jadi ini tidak berproses seperti orang awam memikirkan, oh Tuhan kemudian menurunkan firman langsung kemudian jadi satu buku. Itu tidak seperti itu. Anyway, berapa waktu yang lalu saya sempat diskusi juga tuh dengan seorang senior juga, beliau Kristen, dan beliau berpikir bahwa Alkitab kita itu adalah Tuhan ngomong terus orang nulis. Gitu. Jadi pewahyuan mekanik ya itu namanya. Pewahyuan mekanik. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak bisa disalahkan karena banyak orang berpikir memang begitu. Apalagi pada konteks Indonesia, kita terpengaruh sekali dengan pemahaman bahwa firman Tuhan itu seperti Tuhan ngomong terus kemudian ditulis. Kayak Tuhan dikte ya? Nah ini, jadi saudara mesti tahu dulu ya. Betul, hal pertama yang kita mesti luruskan adalah teman-teman, saudara-saudara, kebiasaan di ini YouTube teman-teman ya, saudara-saudara, bahwa proses penulisan Alkitab di mana Tuhan berbicara lalu kemudian menulis itu tidak semua. Ada yang Tuhan kemudian berbicara dan kemudian ditulis. Ada misalnya saja Wahyu. Ya kan? Yohanes mendapatkan penglihatan, Tuhan bicara, dia menuliskan. Ada. Tetapi tidak semua di buku-buku atau kitab-kitab kita itu semuanya seperti itu. Jumlah kitab di dalam Alkitab kita itu ada 66. 39 Perjanjian Lama, 27 di dalam Perjanjian Baru. Di mana kitab-kitab tersebut itu punya genre beda-beda. Oke, kita sebutin dulu apa itu genre. Genre itu adalah jenis tulisan. Ada yang sifatnya genre sejarah. Sejarah itu artinya keterangan sejarah. Ada sifatnya genre puisi. Contohnya Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, ya kan? Ada yang genrenya genre kitab nabi-nabi. Isinya tuh kebanyakan prophecies, nubuat atau kemudian teguran ya, pesan Tuhan apa. Nah, itu sebagian Tuhan suruh tulis, lah dia tulis gitu. Nah, lalu kemudian kalau di Perjanjian Baru ada yang namanya genre Injil. Nah, ini perlu diluruskan lagi. Genre Injil itu adalah genre tulisan saksi mata. Saksi mata. Betul. Pada sebagian orang yang lain di seberang sana berpikir Injil itu adalah kayak diturunkan. Itu tidak tepat dalam definisi kita sebagai orang Kristen. Karena Injil itu adalah kesaksian saksi mata. Jadi ibarat misalnya Pastor Wigan adalah seorang yang hidup pada masa ini sebagai gembala di Lifehouse. Nah, tulisan kesaksian tentang Pastor Wigan nanti Pastor Ruli tulis. Nah, itu yang kira-kira genrenya kayak gitu. Pastor Wigan ini siapa, bagaimana. Nah, itu Injil. Lalu kemudian ada genre sejarah, kisah para rasul. Ada genre surat-surat penggembalaan. Itu tulisan-tulisan Paulus misalnya, Petrus dan sebagainya. Dan genre apokaliptik. Genre Wahyu. Nah, jadi kebanyakan genre ini akhirnya kita bisa memahami, oh tulisannya bisa beda-beda gaya ya. Ya beda-beda gaya, beda-beda apa. Nah, cuman kita percaya sebagai orang Kristen bahwa tulisan-tulisan tersebut diilhamkan oleh Allah. Dasar Alkitabnya atau dasar firman Tuhannya ada di 2 Timotius ya, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang Saya ketiga. akan baca ya. Silakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Di situ Paulus dengan clear mengatakan bahwa ada tulisan-tulisan, bahkan kalau kita baca di ayat 15, mengenal kitab suci. Nah, itu konteksnya. Jadi Paulus mengatakan kamu tuh sudah mengenal kitab suci dari kecil kepada Timotius. Dan kitab suci itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Oke. Boleh kita break dulu ya? Boleh. Kita break dulu, kita pecah satu-satu nih. Udah agak berat gak sih tadi? Informasinya banyak kan? Banyak ya? Oke. Banyak. Nah, saya tertarik untuk mewakili pertanyaan dari mungkin yang nyaksiin acara kita. Ya, tadi nyinggung-nyinggung soal pengilhaman mekanik. Kan Pastor Andre bilang bahwa cara pengilhaman dari Alkitab itu bukan kemudian Allah mendikte ya. Tidak selalu. Tidak selalu ya. Bukan
jadi keliru kalau dibilang tidak dengan cara Allah mendikte. Iya. Jadi ada di kalanya ketika Allah memang mendiktekan sesuatu, tapi kemudian ada dari bukan karena dikte. Mungkin bahkan Gimana? kalau perlu ya kita tidak bisa bilang Allah mendikte ya, tapi Allah berbicara, Nabi mendengar, lalu dia menuliskan. Ya, jadi kalau ngomong dikte itu kesannya kok kayak didikte Ibu Budi pergi ke pasar. Gitu kenapa mungkin saya ngarahin ke situ? Oke, silakan. Karena orang kan ngelihatnya kitab kita ini adalah suatu kitab suci, kan? Alkitab adalah kitab suci. Iya. Nilai sucinya adalah karena Allah yang mendikte. Mungkin ada yang berpikir begitu soalnya. Ya kan, karena Allah yang mendikte. Kalau itu tulisan manusia, di mana letak sucinya? Jadi begitu kan? Yes. Nah, terhadap pertanyaan seperti ini gimana jawabannya, Pastor Andre? Ini pertanyaan bagus nih. Berarti ini sebenarnya tentang apa sih makna diilhamkan Allah tadi kan ya? Atau sucinya di mana? Atau mungkin lebih tepatnya sebuah pertentangan antara pemikiran kita, oh kitab suci itu karena Allah mendikte, makanya dia suci. Kan? Gitu. Kalau tulisan manusia kok bisa suci? Nah, itu tadi jawabannya sebenarnya ada pada iman Kristen, ada pada tadi bahwa Paulus menuliskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, perbedaan mendasar antara pemikiran awam bahwa Tuhan bicara, jadi dia jadinya suci. Dengan cara kita memahami, orang Kristen memahami kitab suci itu adalah ingat bahwa khususnya PB yang hidup duluan itu Yesus. Bukan kitab sucinya dulu kan ya. Jadi PB, saya ngomong PB nih ya. Jadi PB-nya itu ada sesudah Yesus. Which means Yesus itu sendiri, kalau kita belajar dalam teologi Kristen, ada dua penyataan Allah. Jadi ide utamanya, ide besarnya, Tuhan mau berbicara kepada kita. Itu ide besarnya. Yaitu melalui penyataan umum, melalui alam semesta. Makanya orang bisa punya kesadaran tentang oh ada Tuhan ya, dan sebagainya. Tetapi itu umum, dinyatakan kepada semua orang. Dalam hati nurani orang ada kebaikan dan sebagainya. Tapi ada yang namanya penyataan khusus, yaitu melalui Yesus Kristus dan firman Tuhan. Kenapa Yesus Kristus dan firman Tuhan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Ibrani dikatakan ia adalah puncak dari penyataan Allah. Jadi Yesus itu adalah bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dengan menjadi manusia dan hidup di antara kita dan mengatakan kebenaran itu apa, jalan kebenarannya bagaimana. Itu ide utamanya. Jadi kebenaran itu hidup di dalam Yesus Kristus, disaksikan oleh para murid, ajarannya dipelihara oleh para murid. That's the idea. Sehingga apa yang suci? Apa yang kudus? Ajaran itu sendiri. Ide itu sendiri. Siapa Yesus itu sendiri. Baru kemudian diejawantahkan dalam tulisan para saksi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dinyatakan dalam sejarah gereja seperti tercatat dalam Kisah Para Rasul. Lalu kemudian menginspirasi para penulis untuk menuliskan secara pastoral. Makanya ada Korintus, surat kepada Galatia, jemaat Galatia dan Efesus. Jadi sucinya di mana? Ada pada Kristus dan ajarannya, yang kemudian menginspirasi para murid untuk menuliskan tentang ajaran, tentang Yesus. Jadi apa yang suci? Itu tadi. Bukan pada tulisannya jadi suci, tidak. Tetapi pada bagaimana apa yang ingin disampaikan oleh para rasul melalui tulisan-tulisan tersebut, itu membuat kita mengenal kebenaran. Itu ini. Oke. Beda ya sama yang misalnya pemahaman awam yang berpikir bahwa oh ini Tuhan bicara lewat teks, berarti teksnya suci. Nah gitu. Kita orang Kristen tidak melihatnya. Saya mau diskusi ini kita nggak belum ngomongin sebelumnya. Saya mau diskusi ini. Saya ngerti itu tadi ya. Saya mau masuk ke kalau orang hukum tuh selalu bicara tentang langsung ke namanya mens rea lah, kejahatannya, niat jahatnya segala macam ya. Kita langsung to the point-nya nih. Mens rea tuh langsung to the point-nya. Kenapa hal itu terjadi gitu ya. Nah, tulisan itu menjadi suci dalam
perspektif saya ya, nanti kita diskusi. Dalam perspektif saya, dia menjadi suci karena ini adalah penggambaran dari suatu gagasan, gagasan Allah untuk membangun suatu kerajaan di bumi oleh Adam pada masa awalnya, tapi gagal. Kemudian nanti yang akan diterbitkan lagi atau akan dibangun lagi pada akhir zaman adalah kerajaan Allah. Itu pertama, menurut saya kesuciannya karena itu. Ini adalah suatu gagasan Allah. Nah, gagasan Allah ini menjadi rusak oleh Adam dengan persoalan yang sangat simpel sebetulnya. Jadi masalah dari Kejadian 3 sampai Wahyu itu adalah tentang aku, keakuan. Padahal di hadapan Allah yang mulia nggak boleh ada keakuan. Nah, inilah yang kemudian ditunjukin juga dalam Alkitab dengan cara yang brutally honest, bahwa sepanjang perjalanan sejarah nggak ada orang yang berhasil ngatasin keakuannya secara sempurna. Semua tokoh-tokoh Alkitab itu gagal. Datanglah Yesus yang mampu menyelesaikan segalanya, nunjukin kualitas kerajaan hidup tanpa keakuan. Di situ letak sucinya. Nggak ada kitab lain yang bisa ngajarin secara gamblang persoalan ini. Di situ letak sucinya. Ya. Gimana Pastor Andre? Bisa berarti demikian. Bisa berarti demikian. Karena yang suci dan kudus itu apa? Well, ini saya ngomong pada tataran pemahaman kita secara awam ya. Suci, kudus. Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus. Terus bagaimana kita mengenal kekudusannya? Apakah karena seperti penggambaran perjanjian lama kita ketemu Tuhan kita mati? Menurut saya that's not definisi tentang kekudusan Tuhan. Itu implikasinya lah, let's say. Karena Tuhan yang suci dan Tuhan yang kudus itu dikenal dalam karakternya Tuhan. Dikenal dalam isi hati Tuhan. Let's say Pastor Ruli. Kita mengenal Pastor Ruli dari apa? Dari karakter Pastor Ruli kan? Karakternya, idenya, pemikiran, gagasan. Itulah yang menggambarkan keunikan Pastor Ruli. Tuhan punya pemikiran, ide, hati, ajaran, gagasan. Itulah yang kudus kan? Itu menggambarkan kekudusannya dia. Nah, ketika gagasan itu dituangkan, nah medianya apa kepada kita? Nah, itu tadi ingat ya, Yesus Kristus yang menyatakan seluruh gagasannya Tuhan. Makanya dikatakan pada mulanya adalah Firman, Logos. Dia nyata hadir di tengah-tengah kita, tentang pengajarannya, kasihnya, karakternya, nyata di tengah-tengah kita. Disitulah kita memahami Tuhan secara utuh. Nah, segala tulisan yang berbicara tentang dia, pada yang dipelihara, dipreserve oleh para rasul, itulah yang kemudian menjadi firman atau sesuatu yang akhirnya kita kenal. Inilah yang kudus itu. Gitulah kira-kira. Oke, sip. Nah, terus tadi ngomong tentang genre. 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 Panas gak ya otaknya? Semoga ini ya, saudara-saudara ya. Lanjut. Ya, ini kan kita lagi mau ngomong tentang kenapa kita harus menghargai kitab suci kita yang disebut Alkitab ini. Bagaimana kita mencintainya. Nah, kita mulai dari dasar-dasar kan. Tadi Pastor Andre terangin tentang genre. Genre itu kan sebetulnya dikenal dalam musik ya. Musik itu punya genre. Selain dia punya karakter utamanya jazz, pop dan lain-lain, tapi di dalam jazz tuh ada genre-genre, ada pembagian-pembagian halusnya ya. Nah, ketika kita bicara tentang genre, tadi macam-macam tuh, ada genre tentang sejarah, ada genre yang bicara tentang tulisan-tulisan, nyanyian dan lain-lain ya. Apa pentingnya bagi pembicara atau bagi orang percaya untuk kenal? Saya mau khususin dulu deh. Untuk pembicara, kenapa mereka mesti kenal genre apa yang mereka lagi bicarain? Bisakah genre, misalnya genre nyanyian, dibikin menjadi pengajaran? Nah, apa pentingnya genre itu dikenali, Pastor Andre? Genre itu penting banget untuk kita bisa bedakan, karena itu menentukan penafsiran terhadap tulisan tersebut. Misalnya Amsal. Genre Amsal itu adalah genre formatif. Puisi formatif. Puisi formatif itu artinya itu pengajaran kepada orang Israel untuk memperoleh hokmah atau hikmat. Dan pengajaran untuk memperoleh hikmat itu adalah hal-hal yang sifatnya formatif untuk membuat kita itu mempunyai pilihan keputusan yang bijaksana. Nah, makanya di dalam genre, di dalam Amsal atau misalnya Mazmur,
kita akan menemukan sebuah nasihat-nasihat, advice yang mengatakan diberkatilah orang, ya, yang misalnya yang kalau misalnya Amsal mengatakan orang yang takut akan Tuhan akan diberkati. Nah, genre itu sifatnya formatif, artinya kita tidak bisa memberlakukan itu pada konteks literal. Orang yang melakukan firman Tuhan akan diberkati, terus kemudian kita sekarang sewot karena kita udah berusaha doa, kita udah berusaha untuk baca bergereja, Alkitab, tapi kok saya nggak kaya-kaya ya? Nah, itu salah. Karena cara memahami advice di dalam Amsal tidak begitu caranya. Bahwa misalnya di Mazmur ya, Tuhan memberkati orang pada waktu tidurnya, orang benar pada waktu tidurnya. Sia-sialah orang yang bekerja siang dan malam memperoleh roti dengan kerja kerasnya. Maka orang pada tidur aja. Tetapi Tuhan, gitu kan. Tapi Tuhan memberkati orang benar waktu tidurnya. Itu formatif. Maksudnya formatif apa? Karena sama halnya kayak misalnya contoh ya, kalau zaman sekarang kita bilang sama anak kita, nak, kamu mesti rajin belajar. Karena rajin belajar nanti kamu sukses. Sekarang pertanyaan kita, orang yang rajin belajar pasti sukses nggak? Belum tentu. Belum tentu. Lebih tepatnya pengajaran itu atau perkataan itu ditafsirkan lebih tepatnya begini, orang yang rajin belajar akan kemungkinan besar. Kemungkinan suksesnya lebih besar. Itu lebih benar. Kemungkinan suksesnya. Jadi kamu lebih besar. memperkecil kemungkinan untuk tidak sukses dengan cara kamu belajar. Paham ya? Nah, itu namanya formatif. Sesuatu yang formatif sifatnya. Nah, itu pentingnya belajar genre itu begitu. Atau kalau saya boleh tambahkan misalnya Wahyu, genrenya tuh apokaliptik. Apokaliptik itu adalah sebuah penggambaran yang sifatnya itu kiasan atau penggambaran penglihatan begitu. Dimana misalnya di dalam Wahyu 12 soal masalah perempuan dan naga, itu bukan berarti nanti di akhir, yang orang awam sering pikirkan adalah di akhir zaman nanti ada naga merah melayang-layang perang gitu. Kan nggak artinya begitu. Nah, jadi memang memahami genre akan menolong kita untuk menafsirkan apa maksud penulis dengan lebih baik. Jadi ini message-nya terakhir ini di sini nih ya. Kenali genre-nya sehingga kemudian kita bisa menyampaikan firman dengan tepat sesuai dengan genre-nya. Oke, nah saya mau balikin lagi nih Bang. Balik topik kita ya, gimana Alkitab terbentuk. Nah, Pastor Andre, saya pengen bilang gini. Bahkan mungkin penulis ketika menulis, ya siapapun dia yang ketika menulis, dia juga nggak tahu bahwa suatu saat tulisannya akan dibukukan seperti ini. Saya yakin itu. Saya yakin. Mungkin dia juga tidak tahu ya. Nah, tidak membayangkan lah. Tidak membayangkan ya. Wah, bisa tiba-tiba ditulis gini nih. Nah, bisa nggak diceritain lagi lebih lanjut ya? Gimana sih kok sampai akhirnya tuh jadi terbentuk begini gitu loh? Mungkin kita mulai dari PL nih. Jadi tadi Pastor Wigan ngomong hal yang menarik, bahwa para penulis itu mungkin tidak membayangkan bahwa apa yang dia tulis nanti akan jadi kitab suci seperti yang kita pegang hari ini. Ada benarnya, tapi saya juga memikirkan bahwa kayak misalnya Musa, kita menurut tradisi, jadi menurut tradisi ini tradisi dari mana nih gitu kan? Itu menurut apa yang dipegang oleh orang-orang Yahudi, ya, bahwa misalnya Pentateuch itu ditulis oleh Musa. Itu kita bisa ketemu di Talmud Babylonian, ya, misalnya salah satunya itu kan Talmud itu isi diskusi oleh para rabi, ya, dan di situ mereka cite secara clear bahwa misalnya Pentateuch itu ditulis oleh Musa dan sebagainya. Nah, itu semua itu ditulis dalam proses yang panjang, ya. Jadi kenapa perjanjian lama kita jumlahnya 39 buku? Itu pertanyaannya mungkin ya. Adalah sebuah perjalanan, itu adalah sesuatu yang diterima secara luas oleh orang-orang Yahudi atau oleh pengajar-pengajar Yahudi. Nah, contohnya misalnya Yosefus, ya. Yosefus itu adalah sejarawan Yahudi yang menuliskan tentang Antiquities of the Jews. Dia juga menuliskan bahwa orang-orang Yahudi itu punya buku, kumpulan buku-buku yang mereka terima sebagai kitab suci, begitu ya. Tapi bedanya Yosefus itu menuliskan ada 22 kitab. Kenapa bisa 22 kitab? Loh, berarti beda dong sama kitab kita sekarang 39. Tidak. Karena orang Yahudi sebenarnya secara penyusunan mereka tuh mengkelompokkan, mengkelompokkan tulisan itu dalam satu singkatan Tanak. Tanak adalah Taurat, Nevi'im, Ketubim. Taurat itu Taurat Musa, 5. Nevi'im kitab nabi-nabi, yang kitab nabi-nabi itu sebenarnya tadi ada kitab nabi besar, nabi kecil, itu dikelompokin jadi satu.
jadi satu kitab. Jadi ada 12 itu jadi satu. Yeah. Terus kemudian Ketubim itu Mazmur, lalu kemudian Amsal. Contohnya juga misalnya Rut sama Hakim-Hakim dikelompokin jadi satu. Yeah. Nah, jadi 22 itu sebenarnya sama dengan 39 juga. Yeah. Ya, jadi secara luas dalam kultur tradisi Yahudi itu 39 kitab itu diterima sebagai tulisan-tulisan ilahi. Yeah. Atau tulisan yang diinspirasikan atau diilhamkan oleh Allah tadi itu. Lalu kemudian bagaimana dengan Perjanjian Baru? Nah, ada orang yang mengatakan Perjanjian Baru itu berarti terpisah dong. Iya, karena dalam kekristenan disebut Perjanjian Baru adalah karena Perjanjian Lama itu kan mengisahkan tentang bagaimana Tuhan dengan umat Israel melakukan perjanjian. Yeah. Namanya Torah. Makanya Keluaran pasal 20 disebut Torah. Keluaran itu pasal 22 itu tuh Torah itu seringkali kita sempitkan artinya dengan 10 hukum Taurat. Yang biasanya orang awam tuh ngomong, padahal sebenarnya enggak. Yeah. Taurat itu sebenarnya adalah sebuah statement clear di mana Tuhan ngomong kepada orang Israel, "Akulah Tuhan Allahmu." Itu perjanjian. Ini ngambil budaya apa sih? Ngambil budaya Timur Dekat kuno. Yeah. Ketika satu bangsa misalnya menaklukkan bangsa yang satu, maka dia bikin perjanjian. Kan ketika ditaklukkan pilihannya cuma dua, habisin atau kamu dibiarkan hidup. Yeah. Kamu dibiarkan hidup, kamu di bawah otoritasku. Ketika kamu di bawah otoritasku, raja yang menaklukkan, dia akan bikin perjanjian. Perjanjian itu biasanya akan dimulai dengan akulah raja, misalnya Raja Artasasta, yang kemudian akan mengambil kamu, bangsa Israel, lalu kemudian dilanjutkan dengan code of conduct. Kayak gitu tuh ceritanya. Yeah. Jadi Taurat itu adalah perjanjian antara Yahweh dengan umat Israel, yang kemudian dikisahkan di dalam 39 kitab itu. Sedangkan Perjanjian Baru itu yang tadi itu, bagaimana Tuhan melakukan perjanjian kita yang tadinya kalau di PL itu dimaknai hanya untuk orang Yahudi. Di Perjanjian Baru Kristus datang untuk membawa keselamatan kepada semua bangsa. Nah, makanya dimunculkan dalam 27 kitab Perjanjian Baru. Ini saya ngomongnya udah kepanjangan ya. Lanjut aja. Nah, yang 27 kitab itu, kalau tadi kita 39 sudah oke. 27 kitab itu adalah 27 kitab yang kemudian tulisan dari, jadi kitab-kitab itu harus punya syarat tuh. Iya. Jadi gini. Apakah tulisan waktu itu tuh cuma 27? Itu pertanyaan kita. Iya. Sebenarnya ada lagi kitab, ada tulisan yang lain. Misalnya kitab Didake. Iya. Kitab Didake itu kitab di abad pertama juga, yang menuliskan tentang baptisan mesti bagaimana. Itu kitab katekisasi tertua. Betul sekali. Ya, tapi itu tidak masuk. Yeah. Kenapa? Karena ada 3 faktor yang paling penting untuk menjadi karakteristik kenapa kitab itu bisa dikategorikan kitab kanon. 27 kitab Perjanjian Baru. Yang pertama, kitab itu harus punya faktor atau punya karakteristik apostolik. Maksudnya apostolik adalah kitab tersebut ditulis oleh orang-orang yang punya otoritas dalam menuliskan tentang ajaran Yesus. Yeah. Siapa itu? Para murid atau orang dekat murid-murid. Yeah. Oke. Itu apostolik. Yang kedua, universal. Universal maksudnya adalah kitab tersebut diterima oleh para murid-murid. Yeah. Diterima oleh jemaat-jemaat. Jadi pada waktu itu kan ada 5 jemaat besar dalam sejarah perkembangan gereja, ya, dari misalnya Yerusalem, lalu Antioquia, gitu kan, dan Alexandria dan sebagainya. Nah, itu diterima secara luas. Yang ketiga adalah otentik. Otentik itu maksudnya beritanya otentik, dan itu adalah tidak menyalahi atau tidak keluar dari ajaran Kristus Yesus. Jadi 3 faktor itulah yang menentukan 27 kitab ini diterima, ya, secara oleh gereja-gereja, dan kemudian kenapa mesti ada 27 kitab ini? Karena pada waktu itu banyak ajaran sesat. Ya, mulai muncul ajaran sesat setelah Yesus, misalnya Docetism atau Serentianism. Docetism itu menyangkal keilahian Yesus, ya. Serentianism menyangkal kemanusiaan Yesus. Jadi ajaran-ajaran itu harus dipinggirkan atau disingkirkan. Dengan cara apa? Ya kita kembali lagi pada tulisan para rasul. Nah, makanya
ada sebutan kanon gitu kira-kira ya. Nah, makanya ketika Konsili Kartago tahun 397 mengesahkan 27 kitab itu. Bukan karena Konsili Kartago memilih kitab-kitab, bukan ya. Tetapi ini sudah, kitab-kitab ini 27 ini sudah diterima secara luas oleh gereja-gereja. Tunggu sebentar, cerita dulu. Pas konsili apa sih? Oh iya. Takutnya ada ini semacam lemper dari mana gitu. Konsili itu adalah gampangnya tuh sidang gitu. Sidang para pemimpin gereja. Atau sidang para rasul. Konsili pertama, kalau saudara-saudara mau buka di Kisah Rasul 15. Itu konsili pertama. Jadi konsili pertama itu menentukan apakah orang yang non Yahudi itu juga punya tempat tidak di dalam jemaat Kristus gitu. Nah, itu ya. Nah, pasti pemirsa ini kan juga bertanya-tanya, oke, tapi kan Alkitab itu kan mulai digodok ini tadi kan kata Pastor bilang tahun 397. Sebenarnya udah dimulai di tahun 350-an ya. Kalau apa saya nggak bukan digodok sebenarnya. Itu cuman kayak pengesahan aja. Pengesahan sebagai sebuah dekret para pemimpin gereja lah, ibaratnya begitu. Sebenarnya terakhirnya susunan di Kartago 4. Boleh, nih, saya kebetulan punya datanya kalau mengenai yang ini. Tadi Pastor Andre sempat singgung mengenai bahwa diterima secara umum ya. Nah, ternyata prosesnya panjang nih. Dimulai di tulisan Old Syriac yang diterjemahin dalam abad kedua dalam bahasa Syria. Semua kitab udah ada. Terus Justin Martyr di tahun 140 Masehi, semua kitab PB udah ada kecuali Filipi dan 1 Timotius. Kemudian ada Old Latin tahun 200 Masehi. Ada Mauritian Canon 170 Masehi. Codex Barocosio tahun 206 Masehi. Polycarp 150 Masehi. Habis itu ada Irenaeus tahun 170 Masehi. Origen tahun 230 Masehi. Eusebius. Habis itu ada Vestal Letter di tahun 367, Jerome tahun 382, dan akhirnya di tahun 397 Konsili Gereja Kartago. Jadi konsili itu bukanlah suatu tempat di mana kemudian secara paksa. Ini kan orang mikirnya kan selalu begitu. Secara paksa dengan kewenangan semena-mena, kemudian orang-orang yang disebut, orang kan nyebutnya gitu kan, dulu itu kan ngaku-ngaku disebut berwenang kan gitu ya. Enggak loh. Ini dulu suatu kebiasaan lama yang disepakati secara umum berlangsung secara natural. Itu harus di-underline. Jadi maksudnya adalah Konsili Kartago tahun 397 itu mengesahkan, bukan memilih. Mengesahkan 27 kitab itu karena ada kepentingan untuk membuat ajaran. Jadi kata kanon itu tuh arti literalnya tuh penggaris. Penggaris itu maksudnya patokan, standarisasi. Ajaran Yesus itu yang mana? Gitulah kira-kira. Ajaran Rasul itu yang mana? Nah, itu disahkan di tahun 397. Bukan berarti bahwa sebelum itu tidak ada. Udah kita bacain. Betul, yang sudah baca. Terutama misalnya kanon Muratorian itu tahun bukan kanon, listing ya. Listing Muratorian. Jadi itu adalah satu daftar yang disebut sebagai Muratorian list. Itu tuh sebenarnya dari tahun 170 sudah ada kitab-kitab PB contohnya. Nah, itu adalah sesuatu yang dipelihara secara tradisi oleh gereja, diturunkan turun-temurun oleh para pemimpin gereja kepada murid-muridnya. Karena kan misalnya Yohanes punya murid itu Polikarpus. Polikarpus of Smyrna itu tadi tuh sempat disinggungnya. Jadi itu diturunkan turun-temurun, tidak seperti pendataan zaman itu tuh tidak kayak kita sekarang. Ya punya data-data bahkan didigitalisasi, tidak. Jadi diturunkan secara tradisi. Nah, baru kemudian diinikan secara resmi kayak gitu. Oke. Nah, saya mau nyinggung sedikit apa yang tadi Pastor Wigan mulai ini. Ini kan Pastor Wigan tadi yang bikin perkara. Dalam tanda kutip. Pastor Wigan sempat bilang bahwa ada kemungkinan orang yang nulis semua kitab-kitab ini nggak punya bayangan bahwa ternyata akan berlaku segini lamanya. Kan gini Bang, misalnya Paulus tulis Korintus. Kan karena ada persoalan di Korintus. Kota Korintus. Paulus mau kasih nasihat, kasih saran. Iya kan? Nabi-nabi nulis juga belum tentu dia tahu bahwa ternyata itu ada gunanya untuk zaman ini. Nah, kalau dilihat dari sudut, kenapa saya perlu ngomong ini? Saya mau ngeliat dari orang-orang yang mungkin mau pakai kalimat barusan ini menjadi penyerangan terhadap iman Kristen. Saya mau sampaikan begini. Manusia yang menulis memang nggak punya pandangan jauh ke depan. Tetapi
apa yang ditulis oleh Alkitab, dicatat dalam Alkitab ini sekali lagi ingat adalah ilham Allah. Nah, ilham Allah ini ditunjukkan karena Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Apa sih? Kenapa dia harus dipilih? Mereka dipilih karena mereka dikasih tugas untuk mencatat segala sesuatu tentang Allah. Siapa dia, latar belakangnya seperti apa, gagasannya seperti apa, rencananya bagaimana, dan kemudian bagaimana rencana ini dipenuhi. Semuanya dikasih tugas kepada Israel. Adalah unik kenapa Israel yang ditunjuk sebagai bangsa terpilih mencatat semua ini. Karena Israel adalah bangsa yang sangat senang belajar. Di zaman kuno itu bangsa yang senang banget belajar adalah Israel. Terus mereka juga bikin salah. Pernah ada salah ketika mereka belum punya library, perpustakaan. Tapi kemudian belakangan hari setelah pembuangan, mereka sadar bahwa perpustakaan itu penting dan mereka punya perpustakaan yang betul-betul kuat. Ada penulis-penulisnya, termasuk penulis-penulis yang kerja di kerajaan. Semua itu dicatat dengan baik. Nah, di PB memang rada unik karena mereka berpikir bahwa pada saat itu Yesus akan datang untuk kedua kalinya segera. Karena itu pada saat itu kurang tercatat. Tapi bagaimanapun tetap tercatat dan tetap disampaikan secara turun-temurun. Nah, itu loh. Jadi ini bukan suatu cerita kecelakaan. Alkitab itu bukan suatu cerita kecelakaan di mana loh, penulisnya aja nggak sadar kok bahwa itu akan berlaku selama-lamanya. No, tapi Allah yang mengilhamkan. Jangan lupa. Ya. Ada satu ayat yang menarik, 4 ayat, Lukas pasal 1, ayat 1 sampai 4. Itu ayat yang menarik yang menggambarkan kira-kira apa yang tadi Pastor Ruli baru bilang tentang PB itu. Lukas tadi awalnya tidak bermaksud, Lukas 1. Lukas 1 sampai 4. Boleh Pastor Wigan minta tolong. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, itu menggambarkan tuh tadi yang tadi kita bicarakan dari panjang lebar itu kan, bahwa memang sejak awal mereka memang tidak berpikir kan, mereka pikir Yesus akan segera datang. Itu yang paling masuk akal, alasan paling masuk akal. Jadi ketika perjalanan berjalan, cerita itu beredar tentang Yesus Kristus, tentang Injil, tentang keselamatan dan sebagai penggenapan kitab perjanjian lama, semuanya tentang Mesias itu berseliweran tuh. Orang-orang menjadi percaya. Nah, tapi kemudian dalam perjalanan waktu, Lukas, murid dari Paulus, merasa perlu untuk kemudian membukukannya secara teratur. Nah, dia menuliskan ini kepada seorang bernama Theophilus, yang kemungkinan besar adalah seorang pejabat atau perwira. Ya, mungkin pejabat karena disebut Theophilus yang mulia gitu. Jadi dia berusaha untuk menuliskan secara teratur tentang siapa itu Yesus. Ini loh saksi matanya. Makanya dia bilang di ayat yang kedua, seperti yang disampaikan kepada kita oleh yang dari semula, mereka yang disebut saksi mata dan pelayan firman, pengajar. Jadi dari pengajaran-pengajaran rasuli itu dan saksi mata itu, Lukas mengumpulkan semua datanya, disusun secara kronologis dengan baik, jadilah kitab Lukas. Yang berikutnya, jadilah Kisah Para Rasul. Nah, tulisan-tulisan itu adalah tulisan-tulisan yang di abad pertama. Ya, satu faktor tadi, satu karakteristik yang tadi saya lupa sampaikan juga adalah dari Matius sampai Wahyu itu ada tulisan-tulisan di abad pertama. Jadi memang tulisan yang tidak jauh, misalnya di abad ke-3, ke-4 itu udah terlalu kejauhan. Makanya tidak masuk dalam 27 kitab. Karena para murid berusaha untuk mempreserve ya tulisan-tulisan yang dekat pada masa Yesus. Kira-kira gitu. Nah, jadi kembali lagi nih. Kalau yang tentang kanon 27 kitab PB ini nih, atau sampai disimpulkan nih, ini sudah, terus kemudian yang ada istilah kanon ditutup, udah tidak boleh ada yang ditambahkan lagi ya. Close kanon. Ya, itu. Nah, jadi ini mungkin pemirsa kan juga ada yang bertanya-tanya, itu siapa yang memutuskan? Karena kan itu udah 300 tahun setelah Yesus. Ya.
Itu kan udah 300 tahun atau 200-300 tahun setelah zaman para rasul. Lalu siapa sih yang punya kuasa atau otoritas untuk menentukan udah ini selesai cukup, nggak ada yang boleh masuk lagi? Nah kemudian kan ada banyak Injil kan, ada Injil Thomas, ada Injil Barnabas, ada Injil ini itu, semua ditolak untuk ditambahkan dalam kitab suci. Ya, nah mungkin bisa diceritain sedikit juga ini. Gimana sampai ini ditutup, udah ini cukup gitu. Jadi begini, pertama kita mesti menerima. Jadi gini, ada sebuah asumsi yang mengatakan, wah itu mah akal-akalan orang aja tuh, atau akal-akalan mereka aja tuh sampai gini, wah kok otoriter banget gitu. Menurut saya kalau kita berpandangan begitu, mungkin kita terlalu percaya diri dengan kemampuan kita. Maksud saya itu begini, saya adalah orang yang hidup di abad ke-21, mencoba untuk kemudian mengkritik tulisan-tulisan dari abad pertama. Seakan-akan saya lebih tahu dari mereka yang ada di para murid gitu kan. Menurut saya kayaknya saya terlalu kepedean. Saya terlalu kepedean, saya terlalu percaya diri kalau saya sampai melakukan tersebut. Artinya saya lebih percaya, lebih setuju jika lebih masuk akal kalau kita mempercayakan bahwa ajaran Yesus dan kebenarannya itu yang lebih tahu adalah orang-orang pada zaman itu. Setuju. Iya, orang-orang pada zaman itu dan orang-orang para murid dan para yang meneruskan legasinya, mereka lah yang lebih tahu, lebih memahami, lebih ngerti, bahkan even ada tulisan asing mereka pun tahu. Nah, dan mereka punya kepentingan untuk menjaga jemaat dari pengajar-pengajar yang sesat. Mereka punya kepentingan untuk menjaga kemurnian ajaran Yesus. Karena itu masuk akal bagi mereka untuk kemudian menetapkan 27 kitab. Itu maksud saya. Masuk akal bagi mereka untuk kemudian mengambil konsensus bersama bahwa 27 kitab inilah yang, ini penting, cukup menggambarkan ajaran Yesus dan ajaran rasuli. Sehingga ketika dikatakan tadi, kita kembali kepada pernyataan tadi, ini kok mereka berhak menentukan? Ya masuk akal bagi mereka untuk memberikan batasan, kata kanon tadi, penggaris, memberikan standarisasi, karena mereka yang lebih tahu. Gitu. Nah jadi mungkin gitulah saya pikir. Jadi kalau tulisan-tulisan yang udah terlampau jauh, udah 200, 300, 400 tahun setelah Yesus, bahkan ada yang 1000 tahun setelah Yesus, mau masuk ya udah tidak bisa. Iya tidak bisa karena ajarannya udah berbeda. Nah itu yang tadi mungkin sempat disinggung Pastor Wigan, misalnya Injil Thomas. Ya itu kan sekarang sejak kemarin itu wah gede tuh ya efek dari novel Dan Brown itu, The Da Vinci Code ya. Yang mengambil sumber-sumber seperti Injil Thomas itu sebagai sumber, wah ini ternyata Yesus itu punya keturunan ya, punya istri, lalu kemudian seperti Injil Barnabas yang muncul belakangan banget ya, itu kalau nggak salah di atas abad 10 atau abad 11 ya. Yesus tidak mati melainkan diserupakan ya, ada orang yang gantiin Yesus yaitu Yudas. Itu sudah keluar dari pengajaran rasuli. Pertama dari segi tanggal sudah jauh. Yang kedua isi ajarannya lain. Itu udah lain, udah sumber konspirasi punya. Jadi makanya baik untuk kemudian diberikan kanon. Sebetulnya ya, yang mungkin orang paling nggak suka itu adalah otoritas. Nggak tahu kenapa dari kecil, bahkan anak kecil aja nggak suka sama otoritas. Waktu kita bilang jangan, itulah yang dia kerjain. Nah, Alkitab itu dikumpulin sedemikian rupa untuk cerita sesuatu yang sebenarnya sederhana, yaitu mati bagi keakuan, tunduk pada Allah. Sederhana aja. Kemudian contoh sempurnanya Yesus. Ini kan suatu otoritas. Suatu otoritas bahwa kita harus mengakui bahwa Alkitab itu menyampaikan inti message yang sederhana. Mati bagi keakuan. Tapi mati bagi keakuan kan bukan sesuatu yang sederhana. Tunduk pada otoritas yang seperti itu kan bukan sesuatu yang sederhana kan. Nah sehingga
Ya sederhana juga kalau kemudian bapak-bapak gereja bilang sudah final ya, kelar ya. Karena dari awal penggambarannya itu udah full, mati bagi keakuan. Mau dikemanain lagi? Nah, sedangkan Injil Thomas, Injil-Injil yang belakangan ini kan keluar dari semangat itu. Semangat bahwa orang menundukkan diri pada kuasa Allah melalui Yesus. Ketertundukan kan, yang ditolak kan ketertundukan. Thomas bikin cerita, nanti Barnabas bikin cerita, si Anu bikin cerita. Udahlah umurnya umurnya masih muda banget. Udah bukan orang pertama. Terus keluar dari otoritas itu gitu aja kan sebenarnya. Perlu digarisbawahi kayak Thomas itu kan mereka mencatut nama. Mencatut nama Thomas. Iya. Barnabas pun mencatut nama Barnabas. Tujuannya apa ya? Supaya kayak sekarang konten supaya viral pokoknya. Catut nama bikin ini kan supaya kelihatan tulisannya berotoritas. Tapi betul kata Pastor Ruli. Kita mungkin harus akui bahwa ada natur pemberontakan dalam diri kita yang memberontak terhadap otoritas. Bukan mau bilang bahwa semua mereka para rasul atau bapak gereja orang sempurna, tidak. Tapi mereka justru hidup dalam komunitas untuk mengatasi keberdosaan mereka kan. Seperti misalnya Paulus sama Petrus. Paulus bilang dia pernah tegur Petrus. Karena Petrus pada waktu itu bersikap munafik. Nah, itu adalah cara, makanya kenapa Tuhan Yesus mengatakan aku mendirikan gerejaku. Supaya apa? Supaya kita ada dalam komunitas untuk saling mengingatkan kalau ada yang keliru. Ada yang salah nih, udah keluar dari kebenaran nih, yuk ingetin. Itu penting. Nah, saya pribadi cukup percaya diri untuk mempercayakan diri saya kepada orang-orang yang dipenuhi Roh Tuhan itu, ya kan? Yang bijaksana dan dewasa dalam Kristus itu, untuk segala pemikiran mereka, kesepakatan mereka. Saya optimis dengan mempercayakan diri pada itu. Tapi sederhana nggak itu? Jadi berarti menundukkan diri pada otoritas kan? Iya. Sederhana nggak itu? Meski tidak mudah melakukannya, tapi saya rasa itu hal yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, jadi kitab-kitab yang di luar ini, cerita ini semua kan arahnya mau ke situ. Betul. Keluar dari otoritas. Itu aja kan. Oke, Pastor Andre, ini udah di penghujung acara, mungkin satu pertanyaan terakhir. Siap. Pasti ada saudara-saudara ya yang menyaksikan ini, karena yang menyaksikan ini khususnya kalau di Indonesia Timur ini kan banyak ya. Bahkan pasti saudara-saudara kita di Katolik juga ada yang menyaksikan acara ini. Baik. Ya. Saya mau tegaskan dulu ya. Kristen, Katolik, kita semua saudara seiman. Saudara jangan berpikir kita beda iman ya. Kita saudara seiman. Nah, pertanyaannya tuh pasti gini, kok Alkitabnya beda? Tengahnya kok ada tambahan? Nah, ini ada ceritanya nggak nih? Oke, berapa menit terakhir ini? Ya bisa 5-7 menit. Oke. Saya akan berusaha secara cepat. Jadi ada pemikiran yang keliru dari orang-orang awam ya. Karena saya pun merasa saya dulu juga awam gitu kan. Akhirnya kita belajar gitu. Pemikiran yang keliru adalah ada sebuah sentimen antara Katolik dan Protestanisme, di mana yang satu saling sentimen sama yang lain. Nah, ini satu hal, makanya kenapa tadi Pastor Wigan meluruskan itu penting ya. Kita tuh ada dalam satu tradisi iman yang benar gitu loh ya. Nah, cuman seringkali kita tuh saling sentimen dengan misalnya orang Protestan mengatakan, wah ini Katolik nambah-nambahin kitab nih. Karena kalau saudara lihat dalam kitab saudara kita yang Katolik ada kitab Deuterokanonika. Itu di tengah antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sementara ada juga sentimen di antara orang Katolik, tidak semua, yang kemudian mengatakan bahwa Protestan ini ngurang-ngurangin. Kedua statement tersebut keliru. Kenapa keliru? Begini, bukan menambahkan atau mengurangi, tapi sebenarnya kalau kita belajar sejarahnya, kitab-kitab Deuterokanonika adalah kitab yang sebenarnya tidak dianggap sesat oleh, misalnya nih, gampangnya aja, Luther misalnya. Martin Luther tidak menganggap kitab apokrifa itu sesat. Ya, tetapi dia menganggap kitab itu adalah kitab yang boleh dibaca. Baik dibaca karena apa? Menumbuhkan iman. Kayak gitu. Itu perdebatan antara Agustinus sama Jerome, perdebatan antara Origen sama siapalah. Itu perdebatan itu sudah panjang sebenarnya soal masalah Deuterokanonika. Tapi sebenarnya ada sebuah pemikiran bahwa ini bukan kitab sesat.
Cuman statusnya berbeda dari kitab Perjanjian Lama yang 39 itu. Bedanya apa? 39 itu dianggap sebagai tulisan suci, sebagai tulisan yang berotoritas, sedangkan kitab Deuterokanonika baik untuk dibaca. Perbedaannya lagi yang kedua adalah kitab Deuterokanonika itu secara rentang penulisan itu ditulis mulai dari sekitar tahun 400 Masehi, sebelum Masehi sampai ke atas gitu. Sedangkan kitab 39 itu ditulis dipercaya pada rentang Musa sampai Raja Artasasta. Pembuangan. Nah, itu pembeda itu bagi orang Yahudi itu penting. Nah, tetapi dalam tradisi Kristen, Deuterokanonika yang ditulis tahun 400 ke atas itu juga dibaca dalam tradisi Kristen. Dibaca, tapi tidak untuk kemudian dipercaya sebagai firman Tuhan. Nah, sehingga pembedanya ada pada misalnya waktu konsili Trent, di situ ada konsili itu adalah konsili yang dilakukan nih, Pastor? Konsili Trent itu sekitar, saya harus buka data. Konsili Trent itu saya juga kan buka ya. Abad, saya tiba-tiba blank. Konsili Trent abad 16. Konsili Trent itu adalah respon terhadap reformasi. Jadi semangatnya adalah merespon gerakan reformasi yang pada saat itu dianggap melawan otoritas gereja Katolik. Jadi salah satu butir pemikiran mereka adalah kitab Deuterokanonika dinaikkan statusnya. Jadi itu sekali lagi itu kitab yang sudah ada ya. Cuman statusnya saja yang dinaikkan. Dinaikkan menjadi sama dengan Perjanjian Lama. Nah, supaya apa ya? Tentu kita mampu melihat bahwa supaya ada pembedaan antara Katolik dan Protestan. Jadi itu bukan kitab karangan di kemudian hari, bukan ya? Bukan. Itu kitab yang sudah ada, cuman statusnya dinaikkan. Di kemudian hari maksudnya adalah tahun 400 ke atas. Tetapi itu dibaca kok sama Luther misalnya, sama Calvin juga dibaca. Cuman itu tidak dianggap sebagai tulisan yang berotoritas. Ini ada keterangan dari Lai, ya, ditulis tahun 2003 5 Agustus. Dan kemudian dalam tulisannya ini Lai menjelaskan bahwa benar yang tadi Pastor Andre bilang, bahwa Luther itu menyatakan bahwa kitab-kitab apokrifa bahkan atau yang Deuterokanonika itu adalah kitab-kitab yang berharga, ya. Sejauh bahkan kemudian Luther di tahun 1534 nyusun Alkitab terjemahan dengan menetapkan kitab-kitab Deuterokanonika dalam PL. Luther loh. Sebagai suplemen. Dimasukin. Jadi nggak ada sentimen di zaman itu. Betul. Makanya sekarang yang saya bilang sekarang ini celakanya kita itu suka sentimen-sentimenan kan. Nah, jadi begini, poin utamanya adalah kitab-kitab itu dianggap untuk meneguhkan iman. Warisan sejarah yang meneguhkan iman. Betul. Sehingga saya pikir ide utama di antara kita adalah harus kita saling menghargai saja. Begitu. Jangan kemudian kita mempertentangkan hal yang seharusnya jadi luka lama, sejarah lama, terus kita bangkitin lagi. Justru kita menghargai itu bagus kok. Jadi timbul kepercayaan, dialog kan begitu ya. Dan hal kedua yang saya perlu tegaskan adalah pada kepercayaan doktrin primer itu tidak ada pertentangannya. Doktrin primer ya. Saya tidak ngomong pada hal yang sekunder. Sehingga Deuterokanonika itu kita bisa lihat sebagai sebuah tulisan yang baik. Saya tidak bilang sepenuhnya benar, tapi baik untuk meneguhkan iman. Oke. Pastor Andre, thank you so much untuk penjelasan cerita singkat, padat, jelas. Tapi saya percaya kita semua diberkati, saudara jadi punya gambaran ini gimana Alkitab bisa sampai terjadi satu bendel seperti ini. Mungkin ada satu closing statement singkat padat jelas yang mau disampaikan. Keberadaan Alkitab atau firman Tuhan itu penting menurut saya karena disitulah kita menemukan kebenaran. Hidup itu diciptakan untuk sebuah tujuan. Kalau bedanya kita dengan dunia adalah dunia yang menetapkan tujuannya. Tapi jika kita adalah manusia-manusia rohani, maka kita harusnya mengenal tujuan rohaninya. Dan kita bisa mengenal tujuan rohaninya ya dari Alkitab. Yang kita mampu melihat di ilustrasi di awal bahwa Pastor Wigan kasih ilustrasi itu sebenarnya 10 orang itu menuliskan hal random, gak mungkin sama kata Pastor Wigan. Apalagi ini Alkitab.
40 orang berbeda, kagak kenal, 3 bahasa berbeda, 3 benua berbeda, waktunya beda, 1500 tahun. Tapi kok bisa menceritakan tentang agendanya Tuhan kepada umatnya, sampai kepada kita nih sebenarnya. Jadi ini tulisan yang sebenarnya harus kita hargai sepenuhnya, dan harus kita benar-benar lihat sebagai, ini loh hidup saya akan functioning well, hidup saya akan functioning dengan tepat kalau saya tahu isinya nih apa, agendanya Tuhan nih apa. Jadi kita nggak boleh sampai benar-benar membuat Alkitab itu sebagai second book atau buku yang kalau baca seperlunya aja. Gitu sih kira-kira. Bang. Dimulai dari suatu tulisan di loh batu. Ya kan? Suatu tulisan di loh batu yang terus secara turun-temurun dengan macam-macam cara dijaga isinya oleh Allah sendiri. Diilhami oleh Allah, dijaga oleh Allah sendiri. Kenapa? Karena di dalamnya tuh ada cerita, ada tulisan-tulisan yang menjelaskan siapa dia, kenapa kita perlu menyembah dia, apa rancangannya, gagasannya, apa kerinduan hatinya, dan lain-lain. Itu loh isinya Alkitab. Ya masa ya kita nggak hargain sesuatu yang dijaga begitu hebat selama tahun-tahunan, ya kan? Yuk, cintai Alkitab. Kalau saudara saya tanya apakah saudara percaya Alkitab adalah firman Allah, saudara pasti mempercayainya. Kalau saya tanya apakah saudara yakin Alkitab bisa menuntun saudara kepada rencana Allah, saudara juga pasti bilang yes. Tapi kalau saya tanya pertanyaan ketiga, apakah saudara senang membaca Alkitab saudara setiap hari? Nah, saya harap yang nomor 3 juga jawabannya ya. Yes. Oke, Pastor Andre, thank you so much buat sharing-sharingnya pada kesempatan ini. Baik saudaraku, demikianlah We Talk pada kesempatan ini. Sampai jumpa di We Talk yang berikutnya. We Talk no I but we let's talk together. God bless you. Bless you.